PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan, misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal pengunjung. Sebelum keputusan diumumkan, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menuturkan perpanjangan PPKM leveling ini merupakan langkah tepat. Ia mengatakan, laju pertambahan kasus COVID-19 Indonesia saat ini berada di posisi tertinggi selama pandemi. Apalagi lebih dari 90% pertambahan kasus COVID-19 di daerah berada di atas 50% dalam sebulan terakhir. Bahkan selama PPKM diberlakukan, rata-rata tes positivity rate-nya pun 20%. Sehingga kalau bicara dari fakta data epidemiologi, ya memang sebetulnya harusnya diperpanjang PPKM ini. Ini saya baru bicara dari sisi kriteria epidemiologinya ya, dan baik itu dari sisi pertumbuhan kasus, dari tes positivity rate, dari katakanlah angka kematian yang begitu tinggi. Nah, ini sebenarnya semua mengindikasikan kita harus tambah lagi. Sebaliknya, ahli ekonomi dari Unika Atmajaya Rosdiana Sijabat mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan situasi perekonomian nasional. PPKM darurat yang diterapkan selama hampir 3 pekan di bulan Juli ini akan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun 2021 yang sebelumnya ditargetkan naik 7 hingga 8%. Indikator-indikator ekonomi makro Indonesia sudah menunjukkan adanya perbaikan pada Januari hingga Mei 2021. Jadi bagi pemerintah mempertahankan kesehatan itu upaya nomor 1. Tetapi pada saat yang sama ada juga tekanan ekonomi yang di satu sisi tekanan ekonomi karena adanya PPKM ini itu akan berdampak kepada pelaku-pelaku usaha. Ketika pelaku usaha atau sektor produksi itu terganggu, mengalami shock, ini juga akan membawa dampak yang tidak baik bagi konsumen. Sebelumnya, para pedagang kecil menyambut gembira saat mendengar rencana pemerintah melonggarkan PPKM leveling seperti di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pendapatan harian mereka anjlok hingga 70% sejak diterapkannya PPKM darurat pada 3 Juli lalu. Jumlah pembeli menurun drastis karena adanya pembatasan jam operasional usaha serta mobilitas warga. Ya, 70%-an. 70%. Boleh disebutin Pak, rata-rata per hari itu sebelumnya pendapatannya berapa? Waktu sebelum PPKM ya dapat omset 3 juta ya. Sekarang merosot kena 2 jutaan gitu. Satu hari? Biasanya omset tuh sehari-harinya gitu. Ya, sangat berdampak tuh Mbak ya. Menurunnya sekitar 50% sampai 70% gitu Mbak ya. Ya sekitar 2 juta Pak ya, Mbak ya dulu. Kalau sekarang ya satunya kurang. PPKM darurat telah diterapkan sejak 3 hingga 20 Juli, kemudian diperpanjang hingga 25 Juli, dan dilanjutkan lagi dengan istilah PPKM leveling. Putih Fangkudi, Imam Muhairib, Jakarta.